wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sukma Jusnita dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Angkatan 2018, kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai musik pada anak usia dini. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan anak usia dini merupakan gerbang awal memasuki pendidikan selanjutnya. Dengan melaksanakan pendidikan sedini mungkin, maka pendidikan tersebut dapat menjadi investasi di masa depan. Pendidikan seni musik sebagai salah satu bidang studi yang memiliki tujuan membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan pribadi. Pelajaran bermusik bisa berupa bernyanyi sambil menari, membaca ritme ketukan sederhana, dan memainkan alat musik. Pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi musik, yang kedua unsur-unsur musik, yang ketiga jenis musik, yang keempat tahapan perkembangan musik, yang kelima manfaat musik untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu tentang definisi musik. Aristoteles menjelaskan bahwa musik adalah curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada yang memiliki irama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni yang menyusun nada atau suara ke dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau susunan yang sesuai kesatuan dan kesinambungan. Pembahasan yang kedua mengenai unsur musik, yang terdiri dari yang pertama yaitu melodi, merupakan suatu kesatuan frase yang tersusun dari nada-nada dengan urutan interval tinggi rendah yang teratur. Yang kedua irama, merupakan pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembut nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Yang ketiga yaitu birama, merupakan unsur seni yang berupa ketukan atau ayunan yang berulang-ulang. Yang keempat, harmoni, merupakan sekumpulan nada yang apabila dimainkan bersama-sama akan menghadirkan sebuah bunyi yang enak dinikmati. Yang kelima, tangga nada, merupakan deret nada yang disusun bertingkat. Yang keenam, tempo nada, yang merupakan kecepatan birama lagu. Semakin cepat sebuah lagu dimainkan, semakin besar juga nilai tempo dari lagu tersebut. Yang ketujuh, dinamika, merupakan tanda untuk memainkan nada dengan volume lembut atau keras. Yang kedelapan, timbre, merupakan kualitas atau warna bunyi. Serta yang terakhir yaitu ekspresi, ungkapan perasaan dari dalam hati bisa ditunjukkan melalui ekspresi, apakah gembira, sedih, romantis, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis musik. Yang pertama yaitu musik klasik dan jazz. Musik klasik merupakan jenis-jenis musik yang memiliki nilai seni yang tinggi. Sedangkan musik jazz merupakan penggabungan dari blues, ragtime, dan musik Eropa, khususnya musik band. Yang kedua yaitu musik country and rock. Musik country jenis-jenis musik yang selanjutnya yaitu musik country memiliki nada yang ringan, ceria, dan santai, serta musik rock yang memiliki irama dan nada yang khas dari gitar yang bisa digunakan dari nada rendah hingga nada tinggi. Yang selanjutnya yaitu musik pop dan balada. Musik pop ini memiliki nada yang dengan lirik yang sederhana, sedangkan balada merupakan jenis musik yang mengalun dengan lambat yang sebagian besar memiliki tema tentang percintaan. Untuk selanjutnya yaitu musik blues dan reggae. Musik blues merupakan berawal dari orang-orang Afrika yang berada di Amerika. Musik blues memiliki kesan yang sedih, sedangkan musik reggae diciptakan oleh orang Jamaika yang berisi tentang perdamaian, pesan cinta, persamaan derajat, serta keseimbangan. Yang terakhir yaitu musik pop, musik hip hop, dan dangdut. Musik hip hop jenis musik selanjutnya yaitu musik yang berkembang di wilayah timur Amerika. Musik hip hop banyak diminati oleh pecinta musik, sedangkan musik dangdut
berasal dari Indonesia dan peminatnya pun tidak sedikit. Tak jarang jika musik dangdut bisa diiringi dengan alat musik tradisional yang tak hanya dengan alat musik modern saja. Adapun jenis-jenis alat musik, yang pertama, alat musik berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama, alat musik tiup. Contohnya harmonika, tuba, seruling, bason, dan trompet. Yang kedua, alat musik gesek, yaitu biola, cello, violin, dan lain sebagainya. Alat musik petik yaitu alat musik yang memainkan dengan cara dipentik, contoh gitar, bass, mandolin, harpa, dan sitar. Yang selanjutnya yaitu alat musik berdasarkan sumber bunyinya, seperti aerofon, idiafon, kordofon, dan membrafon. Dan yang ketiga yaitu alat musik berdasarkan fungsinya dalam pergelaran. Contohnya alat musik melodis, yaitu alat musik yang digunakan untuk memainkan rangkaian nada-nada. Contohnya yaitu seruling, saksofon, serta pianika. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang di dalamnya permainan memberikan irama. Contoh ketipung, kongo, bongo, serta bass. Dan selanjutnya alat musik harmonis yaitu alat musik yang dalam permainannya membawa paduan nada. Contoh gitar, piano, keyboard, organ, dan lain sebagainya. Pembahasan yang keempat mengenai tahapan perkembangan musik. Tahapan yang pertama yaitu akulturasi usia 0 sampai 2 atau 4 tahun. Penyerapan, mendengarkan, dan menyuarakan bunyi musik dari lingkungan sekitar anak. Yang kedua yaitu tahapan imitasi usia 2 sampai 4 tahun hingga 3 sampai 5 tahun, berkaitan dengan kesadaran berpikir yang difokuskan pada lingkungan. Yang ketiga yaitu tahapan asimilasi usia 3 sampai 5 tahun hingga 4 sampai 6 tahun, berkaitan dengan kesadaran berpikir yang utamanya difokuskan pada diri sendiri. Selanjutnya, penjelasan masing-masing komponen yang terdapat pada tabel di atas. Yang pertama yaitu tipe akulturasi, yang diartikan bagaimana anak menyerap musik yang ada dalam masyarakat budayanya. Secara bertahap, anak belajar membedakan bunyi yang berasal dari lingkungan sekitar dengan suara atau bunyi yang mereka produksi sendiri. Kemudian, mereka belajar membedakan berbagai macam bunyi atau suara-suara yang berada di sekitarnya. Yang kedua, tahap imitasi. Dalam menirukan atau membuat imitasi secara musikal, anak mulai membuat peralihan dari persiapan audisi dan musik atau celoteh ke audisi. Aktivitas musikal anak menjadi lebih berbobot atau bermakna setelah melalui 3 tahap dalam akulturasi. Apakah usaha anak menirukan atau membuat imitasi benar atau masih belum benar, anak memperoleh keuntungan dari kegiatan mengimitasi ini. Yang terakhir yaitu tipe asimilasi. Pada tipe asimilasi persiapan audisi ini, anak mulai menyadari tentang kalimat musik. Imitasi dapat dianalogikan dengan kemampuan anak dalam berbicara, sedangkan asimilasi melibatkan kemampuan anak menggunakan dan memahami kalimat-kalimat musikal. Pokok pembahasan yang kelima yaitu manfaat pengenalan musik pada anak usia dini. Yang pertama, kemampuan berbicara dan pembendaharaan kata. Membiasakan anak bernyanyi dengan nada dan sajak terbukti mampu meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasinya. Yang kedua, kekuatan otak dan daya ingat. Kegiatan bermusik, bermain, atau mendengarkan sangat berguna untuk memperkuat kemampuan kognitif dan daya ingat pada anak. Yang ketiga adalah kepekaan dalam mendengar. Menyanyi, menari, dan bekerja sama dalam suatu kelompok musik akan mampu meningkatkan kepekaan indera pendengaran anak.
serta melatih kemampuan daya tangkapnya. Yang keempat, gerakan dan koordinasi. Menggerakkan badan sesuai irama musik, memainkan instrumen, serta bermain peran menggunakan boneka tangan sangat efektif mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus pada anak. Yang kelima yaitu pengalaman sensori yang lengkap. Dengan melihat, mendengar, menyentuh, menyanyi, serta menari, anak akan mengalami rangsangan indera secara komplit, karena hampir semua indera terlibat di dalam kegiatan bermusik. Yang keenam, interaksi sosial. Bermain musik secara bersama-sama atau berkelompok akan menumbuhkan kepercayaan diri, kemandirian, kesabaran, dan kemampuan bersosialisasi pada anak. Tak hanya itu, anak juga akan belajar mengenai arti tanggung jawab. Yang ketujuh yaitu bebas mengekspresikan diri. Menyanyi, menari, dan memainkan alat musik terbukti mampu merangsang kreativitas dan imajinasi anak. Bermain sandiwara juga bermanfaat untuk melatih kemampuan anak dalam mengambil keputusan dan menyumbangkan ide-ide inovatif. Yang kedelapan yaitu belajar disiplin. Praktis, and praktis. Bermusik akan melatih anak untuk disiplin terhadap waktu. Untuk mencapai kesempurnaan permainan, kuncinya adalah hanya dengan rajin berlatih alias disiplin dalam mengulang pelajaran. Demikian penjelasan video saya mengenai musik pada anak usia dini. Besar harapan video saya dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum.